Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersaat teduh. Amin. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Dari
Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan untuk minggu pagi hari ini, tertulis dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Demikian hukum Tuhan. Jawab mereka, percayalah pada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, amin, kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu, dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatan agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami, dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kekuatan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin, kita bernyanyi.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, tertulis dalam kitab Hosea pasal 5 ayat 15 sampai dengan pasal 6 ayat 6. Kita baca secara responsoria. Hosea 5 ayat 15. Aku akan pergi pulang ke tempatku, sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakan mereka akan merindukan aku. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan akan menyembuhkan kita, telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Ia pasti muncul seperti fajar, Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi, aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Ayat ke-6 kita baca bersama-sama. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan lagu pujian dari paduan suara dewasa campuran.
Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah sejenak kita mendengar warta jemaat pelayanan gereja pada minggu ini. Warta pelayanan yang pertama, nama minggu. Nama minggu hari ini adalah minggu pertama setelah Trinitatis, dengan topik minggu, imanmu menyelamatkan engkau. Hapor Siau Mido Nabaluahoko. Kedua, warta pemberkatan nikah. Warta pertama, hendak menerima pemberkatan nikah Alfrian Panjaitan, anak dari Bapak Frieder Panjaitan dan Ibu Ratnyani Panggabean dari Wik Nagoya, dengan pasangannya Adelina Silaban, anak dari Bapak James Silaban dan Ibu Mei Rempita Simamora yang datang dari HKBP Situmiang Utara, Resort Sipoholo 5. Pemberkatan mereka akan dilaksanakan pada hari Sabtu 24 Juni 2023 di Gereja HKBP Lubuk Baja, Batam, masuk pukul 10 WIB. 3. Punguan Korama Sahata Dohot Keluarga. Pada minggu hari ini, punguan Korama Sahata bersama keluarga, ibadah bersama dengan jemaat yang beribadah di pos Kampung Nanas, masuk pukul 10 WIB. 4. Bazar makanan dan penjualan kaos dari panitia tahun profesionalis dan penata layanan. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa pada hari ini setelah ibadah pukul 8 WIB, panitia tahun profesionalisme dan penata layanan gereja mengadakan bazar makanan dan penjualan kaos tahun profesionalisme. Oleh karena itu, diharapkan kepada semua jemaat agar dapat berpartisipasi untuk melancarkan setiap kegiatan yang telah diprogramkan panitia. 5. Pengambilan foto lepas CD atau malua. Dimohon kepada orang tua dan pelajar CD agar datang ke gereja mengambil foto acara lepas CD. Pengambilan foto tersebut pada minggu hari ini setelah selesai ibadah remaja pukul 16 WIB, bertempat di ruang sermon, sekaligus membawa biaya cetak foto yang telah disepakati pelajar CD sebesar Rp85.000 dan langsung diserahkan kepada fotografer. 6. Pertangyangan WIK. Berikut tempat dan jadwal ibadah pertangyangan WIK gereja pada minggu ini. Pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 di WIK Baloi Kolam 1, Baloi Kolam 2, dan Baloi Center. Pada hari Kamis 15 Juni 2023, WIK Bengkong Indah, Muara Takus, Nagoya, dan Batam Kota. Pada hari Jumat 16 Juni 2023, WIK Seipanas dan Baloi Kolam Sektor 3. 7. Pertangyangan seksi perempuan HKBP Batam. Pada hari Jumat 16 Juni 2023, kita akan mengadakan pertangyangan seksi perempuan gereja kita yang bertempat di gedung sekolah minggu Baloi Kolam. Oleh karena itu diharapkan kepada semua perempuan dari setiap WIK agar dapat menghadiri pertangyangan tersebut. Kepada punguan Korina Deborah, Korina PHD, dan Korina Lubuk Baja diharapkan untuk mempersiapkan kornya masing-masing dalam ibadah pertangyangan tersebut. 8.
paduan suara anak sekolah minggu. Pada hari Jumat 16 Juni 2023, kita akan memulai latihan paduan suara anak sekolah minggu bertempat di gedung sekolah minggu, masuk pukul 17.30 sampai dengan 19 WIB. Oleh karena itu, diharapkan agar seluruh orang tua dapat menghadiri pertemuan perdana dalam latihan tersebut. 9. Ibadah pelepasan remaja. Pada hari Sabtu 17 Juni 2023, kita akan mengadakan ibadah pelepasan remaja bertempat di gedung serbaguna lantai 2, masuk pukul 19 WIB hingga 21 WIB. Diharapkan kepada orang tua agar mengingatkan dan mengarahkan anaknya untuk dapat mengikuti ibadah tersebut. 10. Rekrut guru sekolah minggu. Sesuai dengan kebutuhan pelayanan sekolah minggu, maka gereja kita akan kembali mengadakan perekrutan guru sekolah minggu. Bagi jemaat yang bersedia untuk menjadi guru sekolah minggu, dapat menghubungi koordinator sekolah minggu Inang Diakones Rola Silitonga, atau melalui Situa Week, atau langsung datang ke kantor gereja. 11. Pangojakonon, pendeta dan pemberangkatan situa ke masa purna tugas. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa pada Minggu tanggal 18 Juni 2023 di ibadah pukul 10 WIB, kita akan mengadakan pangojakonon Amang Pendeta David Hutasoit STH yang telah menerima SK dari pimpinan pusat untuk melayani di gereja kita HKBP Batam. Dan pada minggu itu juga kita akan memberangkatkan Amang Situa Dolar Lubang Gaul ke masa purna tugas. Oleh karena itu, sesuai dengan keputusan yang telah kita putuskan di rapat huria dan sekaligus mengingat pelayanan yang telah beliau layani, maka dari itu kita akan mengadakan pengumpulan persembahan amplop untuk beliau di setiap peribadahan gereja kita. 12. Mohon doa kesembuhan anggota jemaat yang sakit. Mari kita dukung dalam doa supaya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit, seperti yang tercantum di layar screen. 13. Sumbangan bunga altar. Pada minggu hari ini, gereja menerima sumbangan bunga altar dari keluarga Amang P. Simamora Inang Burmanurung dari Wik Bengkong Indah. Terima kasih atas sumbangannya, Tuhan memberkati. Yang nomor 14, ucapan selamat ulang tahun. Seluruh pelayan penuh waktu, Parhalado, dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan kepada setiap jemaat yang berulang tahun dengan doa panjang umurnya, sehat tubuhnya, dan kuat imannya di dalam Tuhan. 15. Keuangan. Saldo akhir per 10 Juni 2023 sebesar 700.584.961 rupiah. 16 warta tambahan. Pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023, pukul 23.30 WIB, telah dipanggil Tuhan ke hadapannya Amang Edward Hutahayan dengan meninggalkan Inang Carolina Lopina Borusimajuntak dengan 4 orang anak laki-laki dari Wik Batam Center.
umur 54 tahun. Gereja mengadakan ibadah minggu di rumah duka di perumahan Legenda Bali, Blok C2 nomor 1. Demikian warta jemaat pelayanan gereja minggu ini. Tuhan memberkati setiap pelayanan kita. Amin. Kita mendengarkan lagu pujian dari AMA PHD.
Kita mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi dari buku nyanyian nomor 452. Jangan kau
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, yang saat ini bersama di dalam ibadah di gereja ini, demikian juga yang mengikutinya dengan live streaming, selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Terima kasih, tepatnya juga pada hari ini gereja kita sedang berkabung, berduka atas berpulangnya ke rumah Bapa salah seorang dari jemaat kita yang tadi kita dengarkan di dalam warta jemaat yang baik, yang rajin beribadah. Bahkan dari sini saya sering setiap beliau beribadah hafal di mana tempat duduknya, dan juga suka membantu menolong sedaya mampu beliau bisa. Kita doakan bersama agar keluarga yang ditinggalkan diberikan Tuhan kekuatan dan juga penghiburan. Nanti jam 10 kita akan adakan juga ibadah di sana yang saya akan langsung pimpin. Bagi kita sekalian yang punya waktu juga, mari kita nanti bersama-sama ke rumah duka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam Matius 9 ayat 18 hingga ayat yang ke-26. Saya akan bacakan bagi kita semuanya. Mari kita ikuti bersama di dalam hati kita masing-masing. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal. Tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mendekati orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, pada suatu waktu atau suatu ketika Tuhan memberi perintah kepada seorang pemuda untuk mendorong sebuah batu yang amat besar. Perintah untuk mendorong sebuah batu yang amat besar setiap hari itu harus dilakukan. Dan si pemuda itu pun taat
Dia mengerjakan, dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Setiap hari dia selalu meluangkan waktu mendorong batu itu dengan sekuat tenaga. Namun apakah yang terjadi? Bapak, Ibu, saudara-saudara, tampaknya usaha itu tidak berhasil. Batu yang besar itu sama sekali tidak bergeser, tidak bergerak dari tempatnya. Ngelu jaibana dang humusor tung apala otikpe. Kemudian si pemuda ini mulai ragu. Dan keraguan-raguan itu menimbulkan keluhan di dalam kehidupannya. Dia berkata bahwa dia sudah melakukan pekerjaan yang sia-sia. Ini keputusannya. Habis waktu, tenaga, tetapi dia melakukan hal yang sia-sia. Dan ia kembali teringat kepada Tuhan yang memberikan perintah itu. Lalu bertanya, berseru kepada Tuhan, Tuhan, apakah aku sedang gagal di dalam hidup ini? Berhari-hari aku sudah berusaha, sudah berupaya untuk menggeser dan mendorong batu besar ini. Tetapi batu ini belum juga bergeser. Ngelu jauh. Mari suang dohape luhuk nai. Lalu Tuhan memberi jawab kepada pemuda itu. Lihatlah tanganmu. Kini tanganmu sudah berotot. Lihatlah punggungmu. Kini sudah kekar dan kokoh. Lihatlah kakimu. Kini kakimu sudah benar-benar berpijak dengan teguh. Dan melalui pekerjaan ini, sekarang engkau sudah menjadi lebih kuat dari yang sebelumnya. Yesus memberikan jawab itu kepadanya. Bagi Tuhan, si pemuda itu tidak sedang mengalami proses waktu yang sia-sia tadi. Tidak. Tuhan memang benar memberikan perintah kepada pemuda itu untuk mendorong batu yang besar itu dengan sekuat tenaga. Tetapi Tuhan tidak memberikan perintah untuk memindahkan batu itu kepada pemuda itu. Doronglah, katanya. Tidak dikatakan geser, dorong. Tidak dikatakan pindahkan, doronglah. Dan Tuhan tahu itu adalah batu yang besar. Sekali lagi Tuhan hanya memberikan perintah kepada pemuda itu untuk mendorong batu yang besar itu setiap hari. Walaupun tampaknya tidak berhasil, tetapi pemuda itu sedang berupaya melakukannya dan Tuhan melihat itu. Tuhan melihat itu. Sebab tidak ada yang tidak mustahil, yang tidak mungkin bagi Allah. Pada masanya, pada waktunya Tuhan pun mampu, sanggup menggeser batu yang berat itu. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, melalui ilustrasi dan cerita ini, Tuhan sedang mengajak kita
untuk menjadi pribadi yang taat dan menjadi pribadi yang setia. Melakukan firman Tuhan di dalam seluruh pergerakan kehidupan ini agar membuat iman kita semakin kokoh dan semakin kuat. Kalau kita lihat, barangkali Bapak Ibu Saudara-saudara, seperti batu yang berat itulah persoalan yang kita alami. Bagaikan batu yang besar yang tak bergerak itulah pergumulan yang pernah terjadi dalam hidup kita. Berusaha kita mendorongnya, berusaha kita menyingkirkannya, tetapi tidak bergerak-gerak, sedikit pun tidak bergerak. Tapi Tuhan menempatkan kita di dalam posisi itu, berhadapan dengan pergumulan dan beban berat itu. Yakinlah Bapak Ibu Saudara-saudara, walaupun kita belum berhasil menggeser beban itu, atau seperti firman Tuhan, walaupun kita belum berhasil menggeser gunung yang adalah gambaran pergumulan itu, tapi kita harus tetap setia kepada Tuhan. Tetapi kita harus tetap percaya Tuhan mampu dengan kuasa dan kekuatannya untuk menyingkirkan beban itu. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kisah tentang iman juga dikisahkan, disampaikan, diberitakan melalui khotbah minggu kita saat ini. Belajar dari dua orang. Yang pertama disebut dia adalah seorang kepala rumah ibadah. Yang kedua disebut tadi yaitu seorang perempuan yang sakit pendarahan. Dan sakitnya ini enggak tanggung-tanggung. Diderita selama 12 tahun. Yang pertama dikatakan tadi tentang seorang kepala rumah ibadat, yang mana dia datang kepada Tuhan Yesus ketika itu. Dia memiliki seorang anak perempuan yang masih berumur 12 tahun. Tetapi anak kesayangannya itu harus pergi meninggalkan dia. Persoalan yang amat berat dan rumit sekali. Rumit, sakit, dia berupaya untuk sembuh, tetapi malah pergi. Saya yakin bagi kita saudara-saudara sekalian yang sudah pernah mengalami kondisi itu, berhadapan dengan duka cita. Maaf, saya bukan mau membongkar dan menyinggung kembali kesedihan itu. Tapi ini adalah kondisi yang amat kompleks dan sulit sekali keluar dari keadaan itu. Berat. Sama halnya juga yang dialami oleh seorang kepala rumah ibadat itu. Tetapi dia datang dan berseru meminta kepada Yesus, yang mana dia percaya bahwa Yesus memiliki kuasa yang luar biasa. Dia percaya bahwa Yesus memiliki kuasa yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia percaya bahwa Yesus mampu membangkitkan anaknya. Luar biasa sekali. Maka dia berseru kepada orang yang tepat,
kepada pribadi yang tepat, berseru kepada Yesus. Dikatakan kemudian tadi setelah Yesus mendengarkan permintaan itu, lalu Yesus segera bangkit. Dia tidak meninggalkan. Inilah sebuah bukti dan pertanda bahwa setiap apa yang kita sampaikan kepada Tuhan, tidak ada yang Tuhan tidak dengar. Dia segera bangkit bersama-sama dengan muridnya. Saya mau katakan, apakah Yesus Tuhan bekerja dibatasi oleh tempat? Tidak. Dari tempat yang jauh sekalipun, dia mampu memberikan tanda, mukjizat dan pertolongan. Tapi Yesus harus mengikuti kepala rumah ibadat itu. Harus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu. Artinya, bukan hanya sesaat saja Yesus mengenal kita, tidak. Di rumah, di tempat tinggal kita, dimanapun kita berada, Yesus sanggup dan bisa mengikuti, mendampingi kita. Kemudian setibanya di tempat itu, cobalah kita bayangkan, saya waktu itu dari tempat sebuah pelayanan harus pulang karena tahu bapak saya meninggal dunia. Sepanjang jalan itu saya sudah menangis-nangis. Semakin mendekat kepada rumah duka, saya semakin pecah nangisnya dan tak terkatakan, walaupun saya seorang pelayan. Kita bayangkan juga seorang bapa meninggalkan anaknya, pergi mencari Yesus dan membawa dengan tangis yang sangat pecah itu, dengan suasana yang amat berat itu. Dan tiba di tempat itu, saudara-saudaraku, dikatakan tadi sudah ada bunyi seruling sebagai tanda duka cita yang teramat dalam. Dan ada sebagian orang yang menganggap itu adalah sebuah tindakan yang bodoh. Yang sudah mati ya akan mati, tak mungkin lagi. Tetapi Yesus datang. Sebelum Yesus tiba di tempat itu, ada lagi satu kejadian. Disebut tadi ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. Kita bisa membayangkan berapa biaya kita berobat kalau kita harus dirawat 1 hari, 1 minggu, 1 bulan. Kalau sampai 12 tahun sakit, kebayang gak uangnya berapa? Belum ada BPJS, asuransi kesehatan seperti sekarang, belum ada. Pasti perempuan itu secara ekonomi juga sudah miskin. Penyakit yang dialami adalah penyakit yang sangat berat sekali bagi orang Yahudi. Kalau ada perempuan yang sakit seperti itu dianggap sebuah kenajisan, suatu hal yang cemar. Holadais pe alogonei tuiba satabi, holadais pe alogonei tuiba diro duiba penungado ramun. Duduk pun si ibu atau si perempuan itu di satu tempat, tempat itu pun diyakini menjadi tempat yang tercemar. Maka jikalau ada orang yang kena nasobinotona, HP nunga dihuduli namar sai soni hudul may mana musedisi. Ikopola dosa dari ibana payason mamuri dirina, sian matanya hari bicar satu matanya hari modom.
Inilah yang disebut dengan ceremonial law, hukum keagamaan. Orang-orang yang demikian juga dang boy marpungu di inganan si songonon. Tabayak ko majo kamang dua kainang. Nung ngatung matsedok dia dupi ibana. Parsahiton nai na sora malum. Nunga marpogos ibana. Do musesa di pasiding jol maibana. Orang menyampingkan dia dan tidak memandang dia sebagai pribadi yang layak sebagaimana orang lain. Begitu ngerinya. Ido makana ditadaibana do dirina. Dia mengenal dirinya. Dia mengetahui orang-orang menyingkirkan dia. Dang dido ibana, dang dia do ibana asa dijama ibana Yesus. Dia tidak meminta itu. Tetapi dia sampai berkata dengan keyakinan yang sangat besar. Cuman bajunya, pakaiannya sajalah. Dang buyau marsijalangan do ibana. Dang buyau takas padu-padu buhi do ibana makatai. Nanggo pala rabbuni ulusne hutiop. Huhabosi malum doau. Tabayak ko majubalkan ni hapor siyaon di sisongoni. Akay nang do akamang di bagasan partikis sonarion. Apakah ini masih mampu menjawab setiap pergumulan dan beban yang kita alami? Sehingga kita berkata, hanya saya berbicara dan berdoa kepada Tuhan Yesus, maka saya percaya bahwa Dia juga akan mampu mengangkat dan menolong saya keluar dari pergumulan ini. Apakah kita masih mampu berkata demikian? Sotung do, saya tahuti, saya tahomol, saya tiup-tiup terus beban itu sehingga kita tidak mampu bergerak. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian. Dua peristiwa yang sekali berjalan saat ini memberitahukan kepada kita bahwa Yesus adalah pribadi Tuhan yang peduli dalam kehidupan kita. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Kalau orang memandang wajah sehingga perempuan yang pendarahan tadi disingkirkan, tapi Yesus tidak memandang wajah. Yesus menyambut setiap orang yang datang kepadanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian, apakah yang mau kita petik, yang mau kita ambil daripada firman Tuhan pada minggu kita saat ini? Yang pertama, mari kalau kita tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Dia adalah penyelamat, bahwa Dia sanggup memberikan segala sesuatu di dalam kehidupan kita, mari datanglah kepada Tuhan. Tidak ada persoalan yang terlalu besar, tidak ada masalah yang terlalu berat, tidak ada beban yang sangat-sangat sulit sekali di hadapan Yesus. Jangan dongi. Mari datang kepada Yesus. Hati-hati juga. Karena ada banyak yang dapat menghalangi kita datang kepada Yesus. Termasuk masalah dan problema kehidupan ini. Ada banyak. Mungkin sampai kita berada dan berkata di dalam sebuah status kehidupan sepertinya sulit dan tidak mungkin lagi. Tapi kini, saudaraku sekalian, Tuhan menyapa kita. Tuhan menyapa saudara, membawamu, menuntunmu keluar dari kesulitan itu. Amin. Datanglah pada Yesus. Yang kedua,
Firman ini mau mengajak kita, mari saudara-saudaraku sekalian, perlihatkan, buktikan, tunjukkan iman kepercayaanmu itu. Patuduhom maha porsiommu. Rikok situ tudui. Buktikan kalau kita adalah pengikut Yesus. Buktikan kalau kita adalah percaya dan beribadah kepada Tuhan kita Yesus. Tuhamu akadong aku doli-doli. Naposo bulong. Unang pitor mura-mura madili. Mulutong sodapo do pesirokak nito di muate. Unang pitor mura madili. Unang songon ni dok nedi. Gabilao mga lului pulungan niubat. Unang. Molo lam sojupang mudo pe sirokap ni todim ikon lam pagomosom mudo martangiang. Ya. Sini saya tahu ini banyak perempuan dan laki-laki di sini ya. Tapi yakinlah semua indah dengan waktunya. Unang pitor pulungan niubak lului. Carilah dengan cara yang baik, dengan iman yang setia, yang teguh kepada Tuhan. Iko patuduhonomu do kamang do kainang hapor siaomu parsaurammu udok di partangiangan unang dung mate asa tarboto na Kristen ibana dung mate bah ay dia do ay Kristen do habe ina unang dung mate tarboto na hakabipe ibana Tiki mangulu sobinoto tu dia sobinoto gereja aha di huton alay dung mate adaong bah ikut tu HKBP do nina ima ikon padita ni HKBP do mabayan aged danion nina ay wasa ima dah ada tabuan edde hurian ni HKBP on molo pabor haton na moding lo wasa kata budi kolani molo turus dedehon mabir dui ba ale molo binigila gui kata bodo amang tahi nanti kan saru padok Natal ido makana molo Natal sudah halak mulak tu HKBP marminggu ay natabun mangedehon lagu sonang ni borngin nai ay dibari badang adongi ya HKBP adong ba mulak menasida salpu Natal dang tadi dabe adiga mesti tadi dak dung mate ngulak mesti bah ay HKBP do hapion nin nama amang tay ay sedia do salilingon nina mga dungi ma dongan na amang tay ay huripu do HKBP ho HKBP do hoin nama mesti kan ikor-ikor patuduhon hapor seaon buktikan nyatakan di dalam persekutuan di dalam pelayanan di dalam seluruh kehidupan kita. Jangan takut. Saudara-saudaraku sekalian, dikatakan tadi hanya dengan menjamah jubah Yesus maka sesuatu hal yang besar terjadi dalam hidupnya. Demikian juga iman kita. Sesuatu yang besar mengubah hidupku. Sesuatu hal yang besar terjadi di dalam hidupku. Jikalau aku tetap mendekatkan diriku kepada Yesus. Gambaran memegang jubah Yesus adalah gambaran bagaimana kita rindu ingin dekat kepada Yesus. Ido makanan ido edet tadi bukit dei tung namu barohaku dibain Yesusi dung Yesus maringan dia. Harus ada perubahan. Jikalau kita sudah bersama dengan Yesus. Dan yang terakhir saudara-saudaraku sekalian,
Ternyata semua manusia sama di hadapan Allah dan layak menerima anugerah asal dia beriman. Sekali lagi, semua manusia sama di hadapan Allah asalkan dia beriman. Sesungguhnya ini menjadi sebuah hal restorasi, kemenangan khususnya bagi para kaum perempuan. Menarik sekali, anak yang meninggal itu, yang dibangkitkan itu, seorang perempuan umurnya 12 tahun. Yang disembuhkan pendarahan itu adalah seorang perempuan. Artinya, bukan persoalan laki-laki dan wanita, semua layak dan bisa menerima berkat daripada Tuhan. Alanido, kalau Tuhan sudah menyambut, sudah memberikan berkat kepada semua orang, maka kita juga sebagai manusia jangan membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Ikodohono doon. Molo buru do atau lema dangadong si pasato manangatu si pamuliod deh. Ale molo anak, gunotong iko gudang-gudang dotuson warisane. Tuhan tidak membuat perbedaan itu semuanya sama. Alanido molong seorang anak kon disada keluarga lahir, ay molo boru lahir dang las rohana. Adong dotong nasongoni. Karena yang lahir adalah anak perempuan, dia tidak bersuka cita. Harus laki-laki baru dia bersuka cita. Masa gak bisa ngunihita? Semua manusia sama di hadapan Tuhan dan layak menerima berkat. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, saat ini kami telah menerima firman-Mu. Tolonglah kami agar tetap beriman kepada kuasa-Mu dan juga di dalam segala waktu kehidupan di dalam Engkau. Jangan biarkan kami menjadi orang yang hanya beriman kepada kuasa-Mu saja, tetapi menuntut agar kehendak, pikiran, waktu kami yang terjadi. Namun biarlah seutuhnya hidup kami berserah ke dalam tangan-Mu saja. Jika kami sakit, biarlah kami sabar menantikan pemulihan yang dari Tuhan. Bahkan meskipun pemulihan itu tidak dan belum terjadi dalam kehidupan ini, biarlah kami tetap beriman dan sabar menanti, karena kami percaya bahwa di dalam kedatangan-Mu yang kedua kali, Engkau akan memperbaiki seluruh kehidupan ini. Berkati segenap kehidupan kami. Tentu dan pasti kami berjumpa dan berhadapan dengan sakit penyakit, dengan duka cita, dengan kesedihan, dengan beban yang besar, dan pergumulan lainnya. Itu sudah menjadi bahagian dalam hidup ini. Namun iman kami terhadap Engkau itu akan menyelamatkan kami, mengandalkan Engkau di sepanjang keadaan dan kondisi yang sedang terjadi. Terkhusus dari bait-Mu yang kudus ini, kami bawa di dalam doa kami kepada jemaat-Mu, saudara kami yang berduka cita, keluarga Hutahayan Inang Boru Simanjuntak, atas telah berpulangnya seorang bapa
dari keluarga yang kami kasihi itu. Engkaulah ya Tuhan yang memberikan kekuatan dan penghiburan. Meskipun sulit menghadapi kenyataan itu, tapi kami percaya sebagaimana firman-Mu yang telah kami dengarkan, Engkau pasti datang ke tempat mereka, ke dalam hati mereka, ke dalam seluruh kehidupan mereka, membawa kehidupan untuk melihat akan kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus. Dan itulah yang menjadi pengharapan bagi mereka di dalam keadaan sulit yang sedang terjadi saat ini. Kapanpun rencana daripada keluarga untuk mengebumikan jenazah daripada Amang Hutahayan itu, biarlah semuanya dapat berjalan dengan tuntunan hikmat-Mu. Semua kami yang ada, yang beribadah saat ini, berserah diri kepada Tuhan. Berkatilah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi sambil kita mengumpulkan persembahan kita. Bersama Yesus kita senang di surga yang kekal. Yesus memanggil, mari cepat. Dia menyambut yang berserah. Dia Maha Murah, percayalah. Datanglah padanya. Sungguh nanti kita bahagia. Dosa kita telah dihapusnya. Bersama Yesus kita
memanggil, mari segera dengar firman-Nya, hayatilah. Yesus telah datang menyelamatkan, Mari percayalah. Kita bangkit berdiri. Sungguh nanti kita bahagia, dosa kita telah dihapusnya. Bersama Yesus kita senang di surga yang kekal. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.